Sehari berita pagi hari ini, proses evakuasi karyawan PT Indo Papua berlangsung dramatis. Sementara itu persentase kesembuhan COVID-19 Indonesia tertinggi di dunia. Inilah warta berita selengkapnya hari Rabu 25 Agustus 2021 bersama saya Risti Rustarto. Sekilas berita, Menteri Tenaga Kerja Ida Fauzia sudah menyalurkan bantuan subsidi upah kepada 2,1 pekerja dari target 8,7 juta pekerja. Seperti dilansir dari kantor berita Antara, pemerintah akan mentransfer langsung dari Bank Himbara ke rekening pekerja sebesar 1 juta rupiah. Berdasarkan hasil monitoring dari BMKG, beberapa wilayah di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur dilaporkan mengalami hari tanpa hujan berturut-turut dengan kategori sangat panjang, yakni 31 hingga 60 hari tanpa hujan. Sementara dari mancanegara, Amerika telah mengevakuasi lebih dari 4.000 warganya bersama keluarga dari Afghanistan sejak pertengahan Agustus. Dilansir dari AFP, jumlah yang dievakuasi akan terus bertambah sampai dengan saat ini. Evakuasi terhadap puluhan karyawan PT Indo Papua mendapatkan perlawanan dari kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Terjadi baku tembak antara Satgas Nemangkawi dengan KKB di 3 lokasi, antaranya adalah pertigaan Jalan Trans Papua Dekai, Tanah Merah, dan 3 orang anggota Satgas terluka. Kami hadirkan informasi selengkapnya bersama rekan kami Arul Firmansyah. Orang personil Satgas Nemangkawi terluka pasca kontak tembak ketika hendak mengevakuasi 11 orang karyawan PT Indo Papua yang tertahan di Kem Kalihigi pasca aksi kekerasan yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB yang berujung pada tewasnya 2 orang pekerja PT Indo Papua pada hari Minggu 22 Agustus 2021 yang lalu. Kapolres Yangkibu AKBP Deni Herdiana mengatakan kontak tembak antara KKB dan Satgas Nemangkawi terjadi sebanyak 3 kali, yaitu pada pukul 9:10 waktu Indonesia Timur di sekitar Kalibraza, pukul 10:24 waktu Indonesia Timur di sekitar pertigaan Jalan Trans Papua Dekai Tanah Merah, dan pada pukul 13:15 waktu Indonesia Timur di sekitar Kalibele. Beruntung aksi tersebut tidak berlangsung lama. Satgas Nemangkawi berhasil memukul mundur KKB dari lokasi penembakan. Ditambahkan Kapolres Yangkibu, dari kejadian tersebut diketahui ada 3 orang anggota Satgas Nemangkawi yang terluka, namun secara umum kondisinya tidak serius dan hanya menderita luka ringan akibat rekoset peluru, sehingga ketiganya bisa langsung ditangani oleh tim medis di lapangan. Kami dari kepolisian Polres Riau Timur didukung dengan Brimob dan tim yang ada mendatangi TKP pembunuhan karyawan PT Indo Papua terhadap manajer lapangan dan pengawas lapangan yang diduga dibunuh dan dibakar oleh kelompok kriminal bersenjata. Kami melakukan olah TKP dilanjutkan dengan evakuasi karyawan yang kurang lebih berjumlah 30 orang. Akan evakuasi menuju ke ibu kota Dekai. Lanjut AKBP Deni Herdiana, saat ini ke-11 orang karyawan PT Indo Papua sudah berhasil dievakuasi ke Mapolres Riau Timur sembari mendapatkan pendampingan dan trauma healing dari Satgas Dimas Noken. Di kesempatan terpisah, Kapolda Papua Irjen Pol Matius Fakiri menegaskan pihaknya akan terus melakukan upaya pengejaran dan penegakan hukum terhadap kelompok KKB yang selama ini kerap mengganggu masyarakat, dan upaya tersebut akan terus dimaksimalkan hingga keamanan di wilayah tersebut bisa terkendali dengan baik. Kita sedang mendalami dan tim sudah sampai di TKP, lagi menunggu apakah ada terkait dengan kelompok itu. Kalau terkait tentunya kita libas. Saya sudah kirim kekuatan ke sana. Saya minta bersabar untuk kita lakukan secara baik tanpa mudah-mudahan tidak ada ekses lain.
Adapun jenazah kedua korban sudah dievakuasi ke Timika. Untuk jenazah almarhum Rionaldo Raturoma direncanakan akan dimakamkan di Timika, sementara untuk jenazah almarhum Dedi Pamungkas sudah diterbangkan ke Jawa Timur untuk dimakamkan di kampung halamannya. Arul Firmansyah melaporkan. Juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Pusat, Profesor Wiku Adhisa Smito menyebutkan persentase kesembuhan kasus di Indonesia lebih tinggi dari rata-rata dunia, kendati persentasenya sangat tipis. Saat ini kesembuhan Indonesia sebesar 89,5%, sementara dunia 89,47%. Selengkapnya disampaikan oleh Safira Amalia. Untuk pertama kalinya, persentase kasus aktif Indonesia. Perkembangan penanganan pandemi COVID-19 per 24 Agustus 2021 secara nasional mengalami peningkatan. Angka kesembuhan harian bertambah mencapai 35.082 orang dalam satu hari. Adanya penambahan ini meningkatkan angka kumulatif kesembuhan yang menembus angka 3.606.164 orang. Kabar baik lainnya disampaikan oleh juru bicara Satgas Penanganan COVID-19, Wiku Adhisa Smito. Dalam konferensi pers secara virtual, Wiku mengatakan persentase kesembuhan Indonesia sedikit lebih tinggi dibandingkan dunia. Jika dibandingkan dengan kasus di tingkat dunia, maka persentase kesembuhan di Indonesia sedikit lebih tinggi dibandingkan dunia, di mana Indonesia sebesar 89,5%, sedangkan di dunia adalah 89,47%. Wiku juga mengungkapkan kasus aktif Indonesia mengalami penurunan atau lebih rendah dari kasus aktif dunia. Selain itu, setelah beberapa minggu kebelakang persentase kasus aktif di Indonesia lebih tinggi dari dunia, akhirnya pada tanggal 20 Agustus kemarin, untuk pertama kalinya persentase kasus aktif Indonesia kembali lebih rendah daripada kasus aktif dunia. Penurunan ini bertahan hingga kemarin, di mana kasus aktif Indonesia sebesar 7,3%, sedangkan kasus aktif dunia 8,43%. Penurunan kasus aktif di Indonesia ini juga terjadi cukup signifikan jika dibandingkan pada minggu sebelumnya, dari 384.807 kasus menjadi 306.760 kasus, atau turun lebih dari 78.000 kasus. Adapun penurunan kasus aktif ini didistribusikan dari 32 provinsi, yang artinya hanya terdapat 2 provinsi yang masih mengalami kenaikan kasus aktif dan penurunan kesembuhan, yakni Provinsi Aceh dan Papua. Provinsi Aceh mengalami kenaikan kasus aktif sebesar 1,86% dan penurunan kesembuhan sebesar 1,92%. Sementara Papua dengan kenaikan kasus aktif 0,64% dan penurunan kesembuhan 0,06%. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Perhimpunan Rumah Sakit Indonesia Persi, Lia Partakusuma mengungkapkan kondisi ketersediaan tempat tidur di rumah sakit di Indonesia saat ini pada umumnya mengalami penurunan, terutama di Pulau Jawa. Kasus baru harian COVID saja di 22 Agustus menurun menjadi 12.000 kasus, ya 12.108. Sementara 21-nya sampai 18 Agustus saja 18, 19, 20 kan 15.000, 22.000, 20.000, 16.000. Jadi di 22 Agustus ini angkanya rendah. Berdasarkan data Satgas Penanganan COVID-19, kasus aktif atau pasien yang masih membutuhkan perawatan medis berkurang sebanyak 17.014 kasus dan totalnya menurun menjadi 273.750 kasus atau 6,8%. Di sisi lain, penambahan pasien terkonfirmasi positif COVID-19 pada 24 Agustus 2021 bertambah sebanyak 19.106 kasus. Sementara pasien meninggal dunia bertambah 1.038 kasus. Dari Jakarta, Safira Amalia, Pro 3 RRI. Jalan tol Balikpapan Samarinda resmi beroperasi untuk masyarakat terhitung hari Rabu dini hari tadi pukul 2 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, tol yang menghubungkan Balikpapan Samboja Kutai Kartanegara akan digratiskan selama 2 minggu ke depan. Bagaimana tanggapan dari masyarakat atas keberadaan tol Balikpapan Samarinda yang telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo waktu lalu? Kami sudah terhubung dengan rekan kami Marga Rahayu di sana. Rahayu. Ya,
Seperti pasca peresmian jalan tol Balikpapan Samarinda atau Balasan seksi 1 dan 5 oleh Presiden Joko Widodo Selasa sore, mulai pukul 2 dini hari tadi warga Kaltim sudah bisa mengakses jalan tol pertama di Kalimantan ini. Dengan beroperasinya ruas jalan tol sepanjang 33,12 km tersebut, maka jalan tol Balikpapan Samarinda dengan total panjang 97,99 km beroperasi penuh melengkapi 3 seksi sepanjang 64,87 km yang sudah lebih dulu dioperasikan pada tahun 2019 lalu. Direktur Utama PT Jasa Marga Balikpapan Samarinda, Jinto Sirait, mengatakan selama 2 pekan ke depan pihaknya menggratiskan biaya tol bagi kendaraan roda 4 ke atas untuk seksi 1 dan 5. Menanggapi hal ini, warga asal Tenggarong Kutai Kartanegara, Chandra kepada RRI mengakui keberadaan tol Balsam menjadi alternatif bagi warga yang ingin berpergian dengan nyaman. Ia mengaku tidak mempermasalahkan tarif tol yang sebelumnya telah berlaku untuk seksi 2, 3, dan 4 yang berkisar antara Rp75.000 hingga Rp85.000. Halo, saya Chandra dari Tenggarong. Dengan rampungnya jalan tol Samarinda Balikpapan seksi 1 dan seksi 5 ini, alhamdulillah mungkin konektivitas daerah antar wilayah kini mungkin jadi semakin mudah. Jadi masyarakat Kalimantan Timur kini memiliki alternatif pilihan ketika ingin ke Balikpapan ataupun sebaliknya. Mungkin terkait pemberlakuan tarif tol, saya rasa ini adalah pilihan. Jadi bagi yang ingin berpergian dengan jalan bebas hambatan dan tentu dengan waktu jarak tol Balsam hanya sekitar 1 jam saja sehingga dapat menciptakan efisiensi mobilitas orang maupun juga barang. Selain memperlancar konektivitas 2 kota, keberadaan tol Balsam diklaim mampu mempercepat akses masuk ke kawasan inti wilayah ibu kota negara IKN yang pembangunannya tetap berlanjut. Hal ini terbukti dengan penetapan titik simpang Sodetan ke arah IKN yang Selasa kemarin juga ikut ditinjau oleh Presiden Joko Widodo bersama Menteri Pertahanan dan juga Menteri PUPR. Lantas bagaimana tanggapan warga terkait dengan IKN yang terus berlanjut? Kami saat sekarang sudah bersama dengan Ibu Yani dari Samarinda. Bu Yani, bagaimana tanggapan warga karena IKN ini akhirnya tetap berlanjut meskipun di masa pandemi COVID-19? Iya, itu sangat bagus sekali. Memang apapun yang dialami bangsa dan negara ini, meskipun dalam kondisi pandemi ini tetap harus berjalan. Ya mungkin ada hal-hal yang nanti dikurangi, tapi untuk kegiatannya harus tetap berjalan. Jadi on the track. Jadi tetap mendukung ya. Ya, saya 1000% mendukung. Terima kasih Bu Yani. Tadi dukungan dari warga kota Samarinda terhadap keberlanjutan IKN yang dinanti-nanti oleh warga Kalimantan Timur sebagai ibu kota negara baru Indonesia. Sementara itu Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono mengatakan pihaknya menargetkan akan terjadi peningkatan arus kendaraan menuju kota Samarinda dan Balikpapan. Begitu juga dengan sebaliknya. Target pemerintah dengan dibukanya ruas seksi 1 dan seksi 5 tol Balsam akan ada 11.000 kendaraan per hari yang lewat. Sehingga kita nantikan saja selama 2 pekan ini apakah target pemerintah tersebut dapat tercapai. Dari kota Samarinda, Kalimantan Timur, Marga Rahayu melaporkan kembali ke Pro 3. Anda masih mendengarkan program 3 Radio Republik Indonesia. Meski pembangunan ibu kota negara baru dilanjutkan pada masa pandemi COVID-19 yang masih melanda Indonesia, namun pemerintah dinilai tidak akan mengorbankan kebutuhan rakyat yang cukup esensial. Informasi ini akan kami hadirkan dalam laporan khusus Pro 3 bersama Niar Abdul Litiloli. Laporan khusus. Laporan khusus. Artinya apa? Agenda ibu kota baru ini tetap dalam rencana. Pemerintah dipastikan akan melanjutkan kembali pembangunan ibu kota negara yang baru. Hal ini disampaikan Presiden Joko Widodo dalam kunjungan kerjanya di Kalimantan Timur kemarin. Saat meninjau titik sodetan jalan ibu kota negara yang terhubung dengan jalan tol Balikpapan Samarinda, Presiden menyebut sebelum memulai pembangunan langkah paling awal yang harus dilakukan adalah membangun infrastruktur. Dengan demikian akan mempermudah penyaluran logistik dan mempercepat proses pembangunan. Ya kita melihat ini, melihat lebih detail lagi karena untuk membangun ibu
ibu kota baru itu yang paling penting adalah infrastruktur menuju ke sana dulu untuk nanti membawa logistik. Sehingga tadi saya dengan Pak Menhan, dengan Pak Menteri PUPR untuk melihat secara detail. Juga tadi kita diskusi mengenai kira-kira di mana pelabuhan, di mana airport. Sehingga kalau kita melihat ke lapangan seperti ini akan lebih mudah saja. Keputusan pemerintah untuk melanjutkan kembali pembangunan ibu kota negara yang baru mengundang pertanyaan. Tepatkah hal ini dilakukan di tengah kondisi pandemi yang masih melanda Indonesia? Anggota Badan Legislasi DPR RI dari fraksi PDIP Arief Wibowo yang fundamental apa? Kesehatan, apa? Ekonomi, pendidikan, dan seterusnya. Jadi kalau duitnya nggak ada, ya mesti bertahap. Tapi yang pasti sebagai satu misi dari Presiden terpilih Presiden Jokowi yang sudah dimaksudkan dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional, kewajiban beliau untuk melaksanakan itu. Dan DPR memberikan dukungan. Terkait rancangan undang-undang pembangunan ibu kota negara baru, saat ini telah ditetapkan sebagai salah satu prioritas program legislasi nasional. Arief memperkirakan jika semua fraksi di DPR sepakat dan tidak ditemukan adanya masalah berarti dalam pembentukannya, maka dalam kurun waktu kurang dari setahun, rancangan undang-undang ini dapat dirampungkan. Kalau berdasarkan Undang-Undang 12 2011 kan 2 kali masa persidangan dan bisa diperpanjang. Tergantung saja, kalau norma-normanya adalah bisa disepakati oleh semua fraksi dan pemerintah juga, tidak banyak hal yang menimbulkan kompleksitas, tumpang tindih, bertentangan dengan undang-undang yang lainnya. Itulah sebabnya kemudian kebijakannya dalam bentuk undang-undang ibu kota negara dalam melalui Omnibus Law, maka bisa dilakukan tidak lebih dari setahun, saya kira bisa diselesaikan untuk menyusun undang-undang. Sementara itu, Gubernur Kalimantan Timur Isran Nur menyampaikan apresiasi dan terima kasihnya kepada pemerintah pusat dengan penentuan titik sodetan jalan menuju kawasan pembangunan ibu kota negara. Menurutnya hal ini akan berimbas baik pada pembangunan daerah yang dipimpinnya. Saya atas nama pemerintah dan masyarakat Kalimantan Timur mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden yang telah menetapkan titik simpang sodetan ke arah ibu kota negara yang jaraknya dari jalan tol Balikpapan Samarinda itu hanya sekitar 37 kilo ya, atau paling banyak itu sekitar 41 kilo. Dan ini adalah sangat mendukung dan sangat memberikan kecepatan yang tinggi mobilitas masyarakat dari kota Balikpapan, Samarinda, kota negara. Kalau dukungan pemerintah daerah pasti sudah sangat kami lakukan kepada masyarakat bersama-sama. Dan kawasan ini adalah kawasan hutan dan lahan negara. Jadi tidak ada masalah dengan masalah lahan. Proyek pembangunan ibu kota negara diperkirakan akan memakan biaya sekitar 500 triliun rupiah yang pembiayaannya akan dilakukan melalui skema APBN, kerjasama pemerintah dan badan usaha atau KPBU, dan melalui pihak swasta. 20% dari total biaya ini atau setara 100 triliun rupiah direncanakan untuk dibebankan pada APBN. Dari Jakarta, Nia Abdullah, Pro 3 RRI. Pro dan kontra di masyarakat mengenai pemindahan ibu kota baru masih ada di masa pandemi COVID-19. Bagaimana suara mereka? Berikut liputannya. Nama saya Ilham dari Kramat Jati, Jakarta Timur. Jika memang sudah menyediakan anggaran pembangunan untuk ibu kota negara yang baru tanpa mengganggu anggaran penanganan COVID, menurut saya sih tidak masalah selama penanganan pandemi berjalan baik, bantuan pemulihan ekonomi lancar. Saya pikir tidak masalah jika pembangunan ibu kota negara dilanjutkan. Saya Rizky dari Jakarta Selatan. Pembangunan ibu kota baru di Kalimantan di tengah masa pandemi ini sebenarnya tidak terlalu penting karena pemerintah seharusnya lebih berfokus kepada penanganan pandemi dan dampak ekonomi dari pandemi itu sendiri. Saya Rino, pekerja swasta. Untuk wacana perpindahan ibu kota negara, saya kurang setuju karena kan semua kementerian, lembaga, Pemda diharapkan untuk reproduksi anggaran untuk
penanganan pandemi COVID-19. Sementara banyak warga yang masih belum mendapatkan kebutuhan dasarnya seperti makanan, ya, sembako. Jadi kalau infrastruktur mah setuju untuk kecepatan penyaluran distribusi sembako ataupun pendistribusian vaksinasi. Tapi kalau untuk fokusnya ke perpindahan ibu kota negara, lebih baik ditunda terlebih dahulu. Sementara itu, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mendukung rencana pemindahan ibu kota negara ke Penajem Pasar Utara, Kalimantan Timur karena menurutnya telah dipersiapkan dengan matang dan dengan berbagai studi serta pertimbangan. Menyampaikan saran ke Presiden bahwa ini strategis, ya, bahwa kita harus ada keberanian untuk memindahkan ibu kota, memisahkan pusat pemerintahan dari pusat keuangan, perdagangan, industri. Dan saya kira ini sudah disiapkan sangat matang, studinya sudah banyak dilakukan. Ya, saya kira ini saya sangat mendukung. Saya menyalahkan ke Presiden juga bahwa kita harus teruskan, Pak. Itu saran saya. Ya. Dan Menteri PU juga sudah meyakinkan bahwa ini memang persiapannya sudah sangat matang. Presiden Joko Widodo sendiri telah memberikan lampu hijau agenda ibu kota baru agar tetap dijalankan dan masih dalam perencanaan. Kita beralih ke informasi lainnya. Menteri Tenaga Kerja Ida Fauzia mengupayakan calon pekerja migran Indonesia yang akan bekerja di luar negeri disuntikan vaksin AstraZeneca karena ada beberapa negara yang ternyata tidak mengakui vaksin Sinovac. Hal tersebut terungkap dalam rapat kerja dengan Komisi 9 DPR RI maksud kami, seperti yang diliput oleh Rizky Supermana berikut ini. Ada yang ke Timur Tengah, ada yang ke Jepang, ada yang ke Taiwan, Hong Kong, ya kan? Dan beberapa negara lain. Komisi 9 DPR kemarin melakukan rapat kerja dengan Menteri Tenaga Kerja Menakar membahas permasalahan penyaluran pekerja migran Indonesia PMI dan PMI terdampak PHK akibat pandemi. Anggota Komisi 9 Saleh Partanandol meminta pemerintah menyelesaikan permasalahan sulitnya mendapatkan izin dan penempatan PMI yang ingin bekerja di luar negeri. Politisi dari fraksi PAN ini meminta koordinasi lebih keras agar PMI dapat segera bekerja di luar negeri. Saya dengar ada juga banyak negara yang belum memberi izin kepada warga negara kita untuk masuk ke negaranya. Apalagi untuk bekerja, untuk masuk aja itu masih belum dibolehkan. Sementara itu Menakar Ida Fauzia menyebut sejumlah negara tujuan PMI tidak menerima PMI yang divaksin Sinovac untuk bekerja. Untuk itu pihaknya mulai melakukan vaksinasi menggunakan AstraZeneca kepada PMI yang akan diberangkatkan ke luar negeri. Ada beberapa negara yang tidak bisa menerima vaksin Sinovac. Akhirnya kita usahakan untuk mendapatkan vaksin, misalnya yang terakhir kita laksanakan di kantor itu dengan AstraZeneca. Kita menyesuaikan dengan kebutuhan negara penempatan. Menakar Ida Fauzia mengungkapkan program perluasan penempatan PMI bekerja di luar negeri akan ditingkatkan mengingat banyak PMI yang dirumahkan akibat dampak pandemi pada 2020. Rizky Supermana Pro 3 RRI. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Kamar Dagang Industri atau Kadin menggelar vaksinasi berbayar